Halo, beberapa hari yang lalu saya makan tongseng. Waktu saya makan tongseng, tiba-tiba terjadi hujan. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil dari belakang. Lalu dia dengan giram bilang, mandi hujan, mandi hujan. Si ibu yang sedang memasak tongseng bilang, nggak boleh mandi hujan. Tiba-tiba dari belakang muncul seorang bapak. Tapi jangan lama-lama ya. Nah, lalu si anak kembali ke belakang, keluar dengan membawa sepedanya. Tiba-tiba si ibu yang lagi sedang masak tongseng langsung tutup pintu, nggak mengizinkan anaknya keluar. Kok naik sepeda? Kan banyak motor dan mobil. Lalu si bapak keluar lagi dari belakang. Si bapak bilang, ya udah buruan, hati-hati, keburu hujannya berhenti. Dalam hati saya tertawa menggelitik. Saya jadi berpikir, hal ini seringkali terjadi pada saat kita mengasuh anak-anak kita. Nah, hari ini pesan Papa Leo akan membahas tentang tips dan trik jitu mengatasi pertengkaran dalam orang tua antara pasangan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi itu, tolong di subscribe, like, bahkan komen, dan kalau cocok teman-teman bisa share kemana-mana. Oke. Nah, pertengkaran dalam sebuah rumah tangga sebenarnya suatu proses. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga di mana pasangan suami istrinya tidak pernah bertengkar, itu justru menjadi suatu pertanyaan. Apakah mereka benar-benar dalam hubungan rumah tangga? Pertengkaran adalah suatu proses di mana menyatukan kedua belah pihak individu yang berbeda untuk bisa saling memahami. Salah satu caranya adalah melalui pertengkaran. Nah, seringkali pertengkaran itu bukanlah untuk menyatukan, tapi untuk memisahkan. Nah, hari ini biar kita sama-sama pahami bahwa pertengkaran adalah satu proses untuk menyatukan. Pertengkaran bisa muncul jika adalah perbedaan, ada masalah yang timbul. Ada pepatah umum yang seringkali kita dengar. Masalah besar dikecilin. Begitu juga jika ada masalah kecil, bahkan harus kita hilangkan. Nah, sekarang tips dan trik jitu mengatasi emosi pertengkaran dalam rumah tangga. Tips yang pertama, pada saat kita bertengkar, usahakan jangan di depan anak-anak. Karena hal ini menimbulkan efek negatif buat si anak. Si anak akan bingung seperti anak yang jualan tongseng tadi. Si anak akan berargumen, lalu dia akan menentukan berpersepsi sendiri, menangkap hal-hal yang terjadi di depan dia. Kita harus ingat bahwa anak-anak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau kita bertengkar, ada sesuatu yang tidak pas antara cara mendidik ataupun yang tidak sesuai antara suami dan istri sesama pasangan, jangan bertengkar di depan anak-anak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus bersikap tenang. Salah satu pesan Papa Leo mengenai tips dan trik adalah kita harus tenang. Nah, sama saat kita menghadapi pertengkaran dengan pasangan kita harus tenang. Maksudnya, jangan sampai kita melakukan atau mengatakan sesuatu yang kita keluarkan pada saat kondisi kita tidak tenang. Jadi kalau misalkan sudah mulai ada api-api kecil ya, lebih baik kita tenangkan diri dulu. Jangan sampai kita keluar sesuatu, melakukan sesuatu sehingga tidak terkontrol. Karena orang yang emosi atau marah biasanya tidak lagi pakai akal pikiran. Dia hanya main keluar kontrol saja. Jadi yang pertama, jangan bertempur atau bertengkar di depan anak-anak. Yang kedua, kita harus tenang. Lalu tips yang ketiga adalah jangan pernah mengungkit masa-masa lalu. Masa lalu yang sudah terjadi biarlah berlalu. Jangan pada saat kita bertengkar hal yang baru, kita malah mengungkit masa-masa yang lalu. Kamu dari dulu udah begitu, dulu juga kamu begitu, kamu selalu begitu. Nah, kata-kata itu jangan pernah keluar. Biarlah urusan yang lalu
sudah selesai. Biarlah urusan yang sekarang yang dibahas. Jangan pernah mengungkit masa-masa lalu. Lalu yang keempat adalah hindari kata-kata cacian, kata-kata negatif, makian, kata-kata yang keluar tidak membuat sepertinya menjadi pertengkaran reda, malah memperuncing. Saat kita mau kata-kata, pikir dulu. Jangan sampai kita keluarkan kata-kata yang tidak layak dikeluarkan. Itu sudah 4. Lalu yang kelima, ini sangat penting. Pada saat mengalami pertengkaran, perbedaan pendapat yang wajar saja terjadi dalam pasangan, jangan ada kata-kata putus, end, selesai, bahkan cerai. Karena kata-kata itu keluar ya tidak semestinya pada saat kita sedang emosi. Perceraian bukanlah satu solusi untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau pertengkaran. Perceraian, putus, end ya, itu bukan solusi. Karena masalah yang terjadi bisa diselesaikan jika kita sama-sama bahas dengan baik. Jangan ada kata-kata itu keluar dari mulut kita. Itu sangat merugikan. Apalagi pola pikir kita yang sedang marah, sehingga biasanya orang marah itu lidahnya lebih lembut, lebih gampang bergerak, lebih kencang gerakannya. Nah, jangan ada kata-kata itu. Sangat dilarang. Lalu yang keenam adalah kita harus mencoba bersikap toleran. Artinya bersikap toleran adalah kita harus mengerti, kita harus memposisikan diri kita terhadap pasangan kita. Bagaimana kalau kita jadi dia? Bagaimana jika hal itu dialami oleh kita? Sehingga pada saat kita mengalami, kita merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita, sikap empati dan toleran itu akan muncul. Sehingga kita tidak akan semena-mena berkata atau melakukan tindakan-tindakan yang semestinya memang kita tidak lakukan. Toh ini pasangan hidup kita, sama-sama kita berjalan, kita harus tahu, kita harus bertoleransi dengan dia. Kalau kita bisa toleransi sama orang lain, mengapa kita tidak bisa toleransi dengan pasangan kita terutama? Kita harus sama-sama menghadapi apapun di depan itu, kita jalanin sama-sama. Toleranlah dengan pasangan kita, mengertilah posisinya. Kalau seorang suami ngerti kalau jadi istri itu gimana, seorang istri ngerti suami itu bagaimana, sehingga keduanya bisa sama-sama mengerti. Nah, lalu yang ketujuh adalah jangan akhiri pertengkaran dalam kondisi pertengkaran itu masih hot. Jika ada suatu pertengkaran dan dibahas, selesaikan saat itu. Jangan biarkan pertengkaran itu berlarut-larut. Belum selesai ditinggal ya. Entah istrinya ninggalin suami, entah suami ninggalin istri ya, ditinggalin. Jadi pertengkaran itu tetap ada dan tidak selesai. Selesaikanlah pertengkaran itu. Selesaikanlah, lalu mulailah hari yang baru. Carilah solusi. Karena tidak ada satupun masalah tanpa solusi. Justru masalah itu membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin menyatu. Itu adalah yang ketujuh. Nah, pada saat kita bertengkar, ini juga sangat penting. Pergunakanlah tata bahasa yang lebih, mungkin bisa dibilang lebih manusiawi. Jangan dengan nada yang tinggi, teriak-teriak, padahal yang diajak ngomong di sebelah. Usahakan dengan nada yang lembut berkata-kata. Jangan dengan nada oktav yang tinggi gitu ya. Karena nada-nada itu akan membangkitkan situasi sekeliling, sehingga orang bisa bilang itu suatu aura yang sehingga kalau kita teriak, pasti lawan bicara kita juga teriak. Kalau kita berkata lembut, lawan bicara kita juga pasti akan berkata lembut. Jadi jangan pakai nada tinggi. Lalu yang terakhir adalah ini yang sangat penting. Jangan pernah malu berkata maaf. Maaf tidak penting siapa yang salah, tapi kata-kata maaf itu sangat ampuh untuk meredakan situasi yang tadinya memanas
lalu tiba-tiba turun. Bahkan kalau bisa pada saat bertengkar, berpikir tenang dan berkata maaf. Karena dalam satu keluarga, dalam suatu rumah tangga, pasangan suami istri, kata-kata maaf itu bukanlah suatu hal yang gengsi. Kadang si suami merasa gengsi karena dia kepala keluarga lalu dia minta maaf. Atau mungkin si istri yang merasa, aduh aku udah kerja semuanya untuk keluarga, bangun pagi, tidur malam, mempersiapkan melayani suami, tapi masih juga tidak dihargai, nggak mau minta maaf. Padahal sebenarnya kata-kata maaf itu pada saat kita mengucapkan itu berguna untuk diri kita sendiri. Karena kata-kata maaf itu membuat kita tenang, sehingga kita berpikir dengan jernih. Kita bisa berpikir dengan jelas bahwa masalah yang terjadi pasti bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu pesan Papa Leo kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. My family is my life.